Visi misi you. Anjay. Halo para bengek squad, apa kabarnya? Sudahkah Anda bahagia hari ini? Kembali lagi dengan saya, orang yang paling kalian tunggu-tunggu, yang terburik yang pernah ada. Jangan kemana-mana dulu, karena saya telah membuat konsistensi dan saya akan mengupload video 1 kali 2 hari. Dan apabila lebih, berarti bonus untuk kalian. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul SWAT Firefight yang dirilis pada tahun 2021, baru-baru ini. Film ini akan memacu adrenalin kalian. Film ini juga menceritakan seseorang pemuda yang sangat ambisius sama seperti saya. Baik, tidak usah berlama-lama di awal karena time is money, money is duit, dan duit buat bayar kreditan Baskom. Let's watch this video. Di awal film kita melihat sang pemeran utama bernama Paul. Dia adalah seorang pemimpin SWAT di LAPD. Ia sedang menjalankan tugas karena ditelepon oleh pihak yang meminta pertolongan. Mereka masuk ke dalam rumah dan terlihat sang penjahat sedang menyandra seorang gadis seksi. Mereka melumpuhkan penjahat dengan tembak yang mengeluarkan air panas dan mengenai tangan si pelaku. Setelah itu, Paul sedang berbicara kepada seseorang laki parubaya. Ia menyuruh Paul untuk membimbing dan mengajari tim SWAT yang berada di suatu kota. Karena kota tersebut petugas SWAT-nya sangat-sangat kurang terlatih. Jadi Paul disuruh ke sana untuk melatih mereka dan menguji kemampuan mereka. Paul berangkat ke kota yang dinamakan kota Detroit. Sesampainya di sana, Paul berjumpa dengan seseorang anggota SWAT. Kita beri nama dia Bob. Paul menanyakan berapa lama respon mereka saat ada yang membutuhkan bantuan SWAT. Bob menjawab 15 detik. Kemudian Paul menguji kemampuan mereka dan menguji kata-kata si Bob. Ia menelepon operator SWAT dan mengatakan bahwa ada seseorang pria yang membawa tas dan isi di dalam tas tersebut adalah bom. Dan tim SWAT pun datang tepat di 14, sekian detik. Ini adalah kepala kepolisian di kota Detroit. Dia memberitahu kepada seluruh anggotanya siapa Paul dan apa tujuannya datang ke kota ini. Mereka membicarakan beberapa aturan. Paul meminta kepada kepala kepolisian untuk memberikannya wewenang penuh atas tim SWAT di kota itu. Namun kepala polisi tersebut tidak memberikannya. Ia mengatakan bahwa Paul adalah tamu wali kota dan bukan tamunya. Paul berkata, "Baik. Apabila kau tidak memberikan wewenang penuh kepadaku, aku akan pulang sekarang juga." Namun karena Paul adalah suruhan dari wali kota mereka, mau tidak mau ia harus memberikan seluruh wewenang anggota SWAT kepadanya. Karena Paul adalah anggota SWAT yang terbaik, ia tidak pernah kehilangan sandarannya selama ia bertugas 10 tahun di SWAT. Sewaktu keluar, ia bertemu dengan seseorang wanita. Paul terlihat tertarik dengan wanita tersebut. Saya akan membagikan nama-nama mereka. Si botak ini kita beri nama Daddy karena Deddy Corbuzier juga botak ya. Yang hitam ini bernama Mundi. Yang sedang melipat tangan bernama Kolek. Dan yang paling sudut bernama Fred. Paul mengatakan bahwa uji sertifikasi dimulai esok hari jam 5 pagi. Namun Kolek mengatakan mereka akan melakukan pesta bujangan malam ini. Sungguh arogan sekali kamu, nak. Paul membaca beberapa biografi dan keahlian mereka masing-masing. Mereka mulai berlatih fisik dan kemudian berlatih cepat tanggap dengan posisi yang berbeda-beda. Paul menguji Kolek menembak dengan tangan kiri. Karena dari hasil biografi yang telah ia baca, Kolek adalah penembak jitu terbaik yang dimiliki oleh kota Detroit. Namun Kolek gagal dan menembak entah kemana. Mereka mendapat sebuah panggilan untuk menyelamatkan Sandra. Sesampainya di lokasi, mereka semua bersiap-siap dengan peralatannya masing-masing. Penjahat tersebut menjatuhkan kursi dari atas dan menempelkan handphone di kursi itu. Karena ia tahu semua telepon sudah disadap oleh mereka. Ia menyuruh Paul dan rekan-rekannya untuk pergi dari sana dan tinggalkan gedung itu. Paul menyuruh seluruh pasukannya untuk memasuki gedung. Mundi disuruh menjadi juru tembak yang padahal kan penembak jitunya si Kolek. Sesampainya di dalam, penjahat tersebut mengatakan kepada mereka untuk pergi dari sini, jikalau tidak, keadaan akan semakin memburuk. Mundi menembak namun meleset. Mereka berhasil meringkus si penjahat dan berhasil melepaskan Sandra. Namun entah karena tololnya atau entah karena takut gitu, dia malah bunuh diri. No. No, Rose. No. Son of a bitch.
Setelah kejadian itu, mereka berkumpul di sebuah bar dan Kolek sangat kecewa dengan keputusan Paul yang membiarkan Mundi menjadi juru tembak. Ia memprovokasi teman-temannya. Tiba-tiba Paul datang dan kemudian mengajak Kolek untuk bertaruh kontes kecil, yaitu memukul pukulan boxing. Apa sih namanya anjing? Kagak tahu saya. Apabila nilai Kolek lebih tinggi, Paul akan pulang besok ke asalnya. Kolek mulai memukul, namun nilai pukulannya hanya sedikit dan tidak mencapai 100. Sedangkan Paul memukul dengan memegang pistol mendapat nilai yang sangat tinggi. Sambil memegang pistol loh itu. Paul mengatakan keluarkan isi lokermu besok, yang artinya ia dikeluarkan dari tim SWAT. Karena kejadian itu, Paul dicekam oleh kepala polisi di kota itu. Paul mengatakan bahwa Kolek adalah orang yang sombong dan berusaha memprovokasi tim. Paul juga mengatakan ia akan mendatangkan salah satu penembak jitu terbaik yang ia miliki pada saat perang di Irak. Ia adalah seorang perempuan bernama Tessa. Ia telah sampai di kota Detroit. Keahliannya mendeteksi musuh yang sangat bagus. Ia menunjukkan kemampuannya kepada seluruh anggota tim SWAT. Paul menyuruh Fred untuk menembak secara berbalik. Ia disuruh untuk menembak telinga namun tidak kena. Pada saat jalan pulang, Paul ditelepon oleh penjahat yang tadi yang perempuannya bunuh diri. Ia mengancam Paul. Ini penjahat yang tadi, ia bernama Walker. Ia sedang mengambil beberapa dokumen dari sebuah mobil milik anggota SWAT. Paul menanyakannya tentang Walker kepada perempuan yang membuatnya tertarik. Kita beri nama Ica. Dilanjutkan dengan makan malam dan diakhiri dengan pengentritan. Walker sedang berbicara kepada rekannya. Mereka akan bekerja sama untuk menghabisi Paul dan rekannya. Walker sangat berambisi untuk mendapatkan perempuan yang bunuh diri tadi. Namun karena kedatangan Paul dan rekannya membuat ia kehilangan wanita idamannya. Paul dan anak buahnya sedang menjalankan latihan. Sesampainya di rumah, Paul lagi dan lagi mendapat teror dari Walker dengan mengirimkan sebuah buket bunga yang bertuliskan Forever My Rose. Rose adalah nama perempuan yang bunuh diri tadi. Paul mencari biografi mengenai Walker dan melihat alamatnya. Ia langsung bergegas mendatangi. Namun Paul salah alamat. Namun yang ada di dalam rumah itu adalah seorang kakek dan nenek yang sedang mesum. Paul langsung keluar dan ditelepon oleh Walker. Paul melihat di bawah mobilnya ternyata ada bom yang diletakkan Walker. Ia langsung menghubungi tim gegana. Kepala polisi menyuruh Paul untuk segera kembali ke asalnya karena Paul adalah incaran. Mereka juga mengatakan bahwa ini adalah bom militer yang bisa menghancurkan setengah blok perumahan itu. Anjay enggak tuh, bukan orang sembarangan loh beliau. Keesokan harinya, mereka sedang melakukan tugas. Ada beberapa kelompok penjahat yang berusaha merampok suatu swalayan dan menyandera beberapa orang. Tim SWAT yang lain berusaha masuk melalui pintu belakang. Dan Tessa menjadi eksekutor dari jarak jauh. Ia menembak dan tepat mengenai kepala si penjahat tersebut. Dan mereka masuk ke dalam, lalu menghajar habis-habisan kawanan si perampok. Setelah misi selesai, Walker menelepon Paul untuk memanas-manasi Paul dan mereka terlibat cekcok. Pemerintah federal datang ke kantor mereka dan mengatakan bahwa mereka akan menangkap Walker dan pihak polisi jangan ikut campur. Di sela-sela obrolan mereka, ada seseorang datang yang ternyata itu adalah Walker. Berani sekali dia. Paul memukul Walker namun gak sampai bengek. Mereka dipisahkan dan pihak pemerintah federal membawa Walker. Ternyata pemerintah federal adalah teman dari si Walker. Mereka meminta Walker untuk kembali ke negaranya karena ia sangat dibutuhkan di negara mereka. Sampai saat ini tidak ada dikasih tahu siapa Walker ini sebenarnya dan apa profesinya, makanya ia bisa menjadi aset negara. Berarti dia bukan orang yang sembarangan dan sudah terlatih gitu. Mereka mengatakan kepada Walker bahwa tidak penting meladeni si Paul karena kau hanya akan membuat dia takut, kata mereka. Keesokan harinya, Paul dan rekannya mendapati bahwa 2 orang pemerintah federal telah ditembak mati oleh Walker karena berusaha menghalanginya untuk mengincar Paul. Dengan cepat Paul pergi ke rumah Ica karena ia yakin Ica akan ditangkap olehnya. Sesampainya di sana, ia mendapati bahwa anggota kepolisian telah bengek dihajar Walker. Setelah itu, Paul dan kepala polisi tersebut terlibat cekcok
dan ia menyuruh Paul untuk pergi dari kotanya sekarang juga. Mereka mendapatkan telepon dan langsung bergegas untuk ke lokasi yang dipimpin oleh Tessa karena Paul sudah diusir dari kota Detroit. Ternyata yang menelepon adalah Walker. Mereka menghajar anggota SWAT habis-habisan dan menyandra Mundi, Tessa, dan Icha. Walker menelepon Paul dan mengatakan segera datang ke lokasi dan selamatkan teman-temanmu. Ia mengambil beberapa senjata dan ternyata si Kellogg berada di sana dan membantu si Paul untuk menyiapkan segala keperluan. Kellogg telah turun divisi menjadi polisi biasa. Sesampainya di lokasi, Paul mendapati Mundi yang sudah sekarat dan menyuruh Mundi untuk diam saja di situ. Seseorang menembaki mereka. Karena keras kepala, Mundi akhirnya tewas tertembak oleh para penjahat itu. Paul masuk dan membunuh orang yang telah membunuh Mundi. Ia terus naik ke atas gedung itu dan ia mendapati Tessa di sana. Dan ia melepaskan Tessa dari rompi yang berisi bom. Paul menyuruh Tessa untuk mengambil posisi di tempat lain. Paul akhirnya bertemu dengan Walker. Alasan Walker menyuruh Paul datang adalah agar Paul melihat kematian orang yang dia sayang, sama seperti kematian Rose kemarin. Namun hal itu tak akan pernah terjadi. Mereka terlibat baku hantam dan Tessa menembak rantai yang mengikat Icha agar Icha bisa melepaskan rompi yang berisi bom itu juga. Dan pada akhirnya Paul mendorong Walker keluar jendela dan melemparkan bomnya ke arahnya, lalu menembak bomnya agar meledak bersama Walker. Setelah kejadian itu, Paul menyuruh untuk mengembalikan Kellogg ke divisi SWAT. Sementara kepala polisi itu menginginkan agar Paul tetap berada di kota Detroit. Namun Paul menolaknya karena ia tidak bekerja di situ. Dan ditutup dengan adegan pencipokan Paul dengan Icha pakai. Icha pakai kan. Tamat. Kelar juga ini ya. Bagaimana filmnya menurut kalian? Keren bukan? Atau cara penyampaian saya yang kurang keren gitu? Tapi ya saya harap kalian tetap enjoy ya. Teruntuk kalian yang baru bergabung di channel ini, monggo untuk berlangganan dengan NSP suara saya. Jangan kemana-mana karena saya akan berusaha untuk menghibur anda dari kegiatan yang tidak begitu penting. Jaga kesehatanmu, kebersihanmu, karena kebersihanmu menunjukkan bagaimana kualitas kemaluanmu. Ya teruntuk kalian jangan bertanya-tanya kenapa channel ini belum rame ya. Ya nggak apa-apa karena saya masih merintis gitu. Saya selalu berusaha, saya selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya buat, dengan apa yang sudah saya bangun. Saya akan berusaha untuk konsisten ke depannya. Saya dan seluruh jajaran yang bertugas dan disponsori oleh penyemangat hidup pamit undur diri dan mengucapkan jangan lupa pakai masker. And the last, don't forget to subscribe. Peace.